Hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang sebuah tema, yaitu dari kekurangan kepada kelimpahan, ya. Saya percaya tahun ini, tahun 2024 adalah tahun penuaian besar-besaran, ya. Dari kekurangan kepada kelimpahan, dari kekurangan kasih kepada kelimpahan kasih, dari kekurangan kesehatan kepada kelimpahan kesehatan, bahkan dari kekurangan secara materi kita akan mengalami yang namanya kelimpahan secara materi, ya. Siapa yang suka hidupnya diberkati berlimpah-limpah? Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Matius pasal 5 ayat yang ketujuh. Ini merupakan khotbah daripada Tuhan kita Yesus Kristus di atas bukit itu. Demikian bunyi firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu sekalian, kita pernah membaca sebuah kisah tentang seseorang yang ada di kota Sarfat. Di situ tinggal seorang janda miskin yang hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, Bapak Ibu sekalian. Di situ dikatakan bahwa minyak dan tepung yang sedikit ini hanya cukup untuk membuat roti buat satu kali makan dengan anaknya, ya. Janda ini dengan anaknya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi sebelum janda ini mengolah tepung dan minyak, maka datanglah seorang nabi yang hebat yang namanya Elia, ya. Nabi besar, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Elia dalam keadaan lapar. Dia dipelihara oleh Tuhan di tepi Sungai Kerit, tetapi waktu itu kemudian Sungai Kerit menjadi kering, ya, dan tidak ada lagi makan dan minum, Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan memerintahkan supaya Nabi Elia itu datang ke kota Sarfat. Ternyata yang dijumpai adalah seorang janda miskin, ya. Dan Nabi Elia berkata kepada janda di Sarfat ini untuk membuatkan dia yang sedang kelaparan sebuah roti, ya. Tapi dengan murah hatinya, Bapak Ibu sekalian, janda di Sarfat ini dia membuat roti dan memberikan kepada Nabi Elia. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Sejak hari itu hidup dari janda ini berubah, Bapak Ibu sekalian, ya. Dikatakan bahwa tepung dalam tempayannya dan kemudian minyak-minyak itu tidak pernah berkurang, sehingga janda ini dan anak-anaknya hidup lebih daripada cukup. Nah, Tuhan mau setiap kita juga mengalami hal yang seperti ini. Dari Matius pasal 5 ayat yang ketujuh, yang pertama kita belajar bahwa orang yang murah hati akan berbahagia. Setiap kita kepingin hidupnya berbahagia. Alkitab mengajarkan kalau kita mau jadi orang yang berbahagia, maka kita harus murah hati. Nah, kebahagiaan yang dialami oleh orang-orang yang murah hati itu yang pertama, yaitu hidupnya diberkati, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa? Karena murah hati itu adalah bagian daripada karakter orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan murah hati itu adalah salah satu manifestasi daripada Roh Kudus. Bukankah kalau kita percaya kepada Tuhan dan kemudian kita mengalami Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, itu memampukan kita untuk berbuat murah hati, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang murah hati itu akan mengalami kebahagiaan secara manusia batinia. Maka itu Alkitab tidak salah berkata terlebih berbahagia orang yang memberi daripada
menerima, ya. Kalau kita pernah memberi, Bapak Ibu sekalian, kita memberi dengan murah hati apa saja, Bapak Ibu sekalian, kita tentu akan merasa berbahagia. Di dalam kitab Kisah Rasul ada cerita tentang seorang wanita yang bernama Tabita atau dikenal juga dengan nama Dorcas. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-42. Di situ Tabita ini dikenal karena kemurahan hatinya. Dia itu berbuat baik kepada para janda-janda miskin, dan salah satu perbuatan daripada Tabita atau Dorcas ini yang dicatat oleh Alkitab, yaitu dia suka membuatkan baju bagi orang-orang miskin ini. Satu kali kemudian Tabita ini mati, meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, waktu Tabita mati ditangisi oleh janda-janda itu, ditangisi oleh orang banyak, ya. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi. Nah, waktu itu Petrus ada di sebuah kota, yaitu dekat dengan tempat tinggal daripada peristiwa ini terjadi, Tabita meninggal dunia ini. Maka beberapa orang datang untuk menemui Rasul Petrus agar Rasul Petrus mau datang ke rumah Tabita ini dan mendoakan Tabita yang sudah mati. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, Rasul Petrus berdoa untuk Tabita yang sudah mati, dan kemudian Tabita ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa dicatat oleh Alkitab, mengalami mujizat, yaitu dia hidup, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang pertama, orang yang murah hati akan mengalami kebahagiaan. Mungkin kita merasa ada ekonomi kita yang mati, atau damai sejahtera kita yang mati, keluarga atau hubungan suami istri yang sudah mati, hubungan orang tua anak yang sudah mati. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau melangkah menjadi orang yang murah hati, maka akan ada kebangkitan, ada kehidupan yang membuat kita berbahagia dan bersukacita. Yang kedua, dikatakan bahwa orang yang murah hati itu akan beroleh kemurahan. Ya, Alkitab mencatat bahwa kemurahan yang akan diterima oleh orang yang murah hati, yang pertama dia akan memperoleh kemurahan daripada Tuhan. Ya, dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15 itu mengajarkan tentang doa Bapa kami yang ada di dalam sorga. Ya, dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bermurah hati, maka Bapa di sorga itu akan mencurahkan kemurahan hatinya juga kepada kita. Maka itu kalau kita nggak mau Bapak Ibu sekalian bermurah hati, itu kita akan rugi sendiri. Firman Tuhan itu diberikan itu untuk kebaikan kita. Ya, bahasa dalam terjemahan lainnya, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Ya, nah, orang itu akan mengalami kemurahan daripada Tuhan, yaitu berupa pemeliharaan Tuhan di dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi orang yang bermurah hati. Karena ketika kita bermurah hati, maka kita akan menikmati apa yang kita kerjakan. Kita mau bermurah hati bukan karena kita kepingin diberkati oleh Tuhan, bukan karena kita kepingin mendapat kemurahan Tuhan, tapi kita bermurah hati yang pertama karena murah hati itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, kita mau bermurah hati karena
kita mencintai dan mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita bermurah hati bukan karena kita kepingin mendapat kemurahan, tapi kita bermurah hati karena ini adalah perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, bicara bahwa murah hati itu adalah perintah daripada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Ulangan pasal 11 dikatakan, kalau kita mentaati firman Tuhan, maka berkat-berkat itu akan datang dan memberkati kita, ya. Dan yang ketiga, waktu kita bermurah hati kepada sesama, maka kita akan memperoleh kemurahan dari sesama. Kalau tadi bagian yang kedua, waktu kita murah hati, kita akan memperoleh kemurahan daripada Tuhan. Tapi waktu kita bermurah hati kepada sesama, maka kita akan memperoleh kemurahan juga dari sesama. Mungkin bukan dari orang yang sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit, Bapak Ibu sekalian, maka ada pertolongan yang tidak pernah kita duga. Saya bilang begini, waktu kita murah hati itu seperti kita sedang menabung, ya. Kita nggak tahu kapan kita membutuhkan kemurahan hati dari keluarga kita atau dari orang-orang lain. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan itu dicatat di dalam buku kerajaan sorga. Mungkin satu saat itu bisa 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, Bapak Ibu sekalian. Kemurahan yang pernah kita kerjakan itu, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan menuai, atau kita akan menerima hasilnya, atau kita akan menerima kemurahan itu ketika saat-saat kita membutuhkannya, ya. Saya pernah sampaikan tentang Ruth. Ruth itu adalah menantu daripada Naomi, ya. Naomi miskin, Ruth itu miskin. Waktu pulang ke Bethlehem, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang miskin, Bapak Ibu sekalian, Ruth berbuat baik kepada ibu mertuanya, di mana Ruth seorang janda, Naomi juga seorang janda. Maka waktu Ruth pergi kerja, setiap pulang kerja, dia selalu membawa gandum diberikan kepada ibu mertuanya yang miskin ini, ya. Dan apa yang dikerjakan kita tahu akhirnya Ruth memperoleh kemurahan daripada Tuhan. Ruth dipersunting menjadi istri daripada Boaz. Dan kemudian dalam kitab Matius dicatat keturunan Tuhan kita Yesus Kristus itu berasal daripada Ruth ini, ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka itu tetap semangat untuk kita selalu bermurah hati. Nah, orang yang murah hati itu juga akan menginspirasi orang lain untuk bermurah hati, ya. Artinya apa? Waktu kita bermurah hati, saya bilang begini, bahwa action speak louder than word. Waktu kita murah hati, kita dilihat loh oleh anggota keluarga kita. Kita dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dilihat oleh komunitas kita. Ketika orang itu melihat kemurahan hati kita, maka itu menginspirasi orang lain juga untuk berbuat murah hati, ya. Nah, orang yang murah hati itu, Bapak Ibu sekalian, itu lingkungannya kemudian akan terasa seperti pujian tadi yang kita sudah sampaikan. Kita bisa merasakan yang namanya sorga, Bapak Ibu sekalian. Orang yang murah hati itu akan membawa kita kepada suasana yang memberikan dampak yang positif. Dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan 37 berbicara tentang orang Samaria yang murah hati.
bagaimana orang Samaria yang merupakan musuh daripada orang Yahudi, satu kali dalam perjalanan dia melihat orang Yahudi, bangsa yang memusuhi orang Samaria itu dalam keadaan terluka karena baru dirampok, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang Samaria ini kemudian menolong orang yang kerampokan ini, orang Yahudi yang merupakan musuhnya, dirawat, dibawa ke tempat penginapan, bahkan dia berpesan nanti biaya pengobatan yang selanjutnya kalau dibutuhkan, maka orang Samaria ini yang akan menanggungnya. Apa yang dikerjakan oleh orang Samaria ini dicatat di Alkitab, diperhatikan oleh Tuhan kita. Saya katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Jadi waktu kita bermurah hati, Bapak Ibu sekalian, itu menginspirasi orang lain untuk meniru kemurahan hati kita. Dan kemudian waktu kita bermurah hati, maka kemurahan hati itu dicatat oleh sorga. Sehingga akibatnya apa? Dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 40, Tuhan bilang begini, waktu aku lapar, ya, kamu memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu itu memberi aku minum. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku sebagai orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Bahkan ketika aku ada di dalam penjara, engkau datang untuk membesuk atau menengok aku. Hai orang-orang yang seperti ini, masuklah sekarang ke dalam kerajaan sorga, ke tempat kekal untuk selama-lamanya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kemurahan hati itu diganjar oleh Tuhan ya buat setiap kita yang percaya kepada Yesus, yaitu kehidupan kekal. Ingat, murah hati itu adalah buah daripada Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita murah hati, Bapak Ibu sekalian, percayalah apa yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia ya. Jadi hari ini kita sudah belajar dari kekurangan kepada kelimpahan. Yang pertama, orang yang bermurah hati itu akan berbahagia. Yang kedua, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang bermurah hati itu akan memperoleh kemurahan dari sesama. Dan yang keempat, orang yang murah hati itu bisa menginspirasi orang lain. Dan yang kelima, setiap anak-anak Tuhan yang murah hati akan diganjar, yaitu mendapat bagian di dalam kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Materkan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa, dan Allah Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kepada kami, untuk kami berlaku menjadi orang-orang yang murah hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.